Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa li jami'il mufassirin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami'il qurra'il mukhlisin wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Man adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yasfa yang mensyafaati. Bainan nasi di antara para manusia, yang syafaat tadi syafaatan rupanya berupa syafaat hasanatan yang bagus. Maksudnya syafaat yang bagus itu muwafiqatan cocok atau mencocoki li syar'i kepada syariat. Jadi yang disebut syafaat atau menolong itu Pak Janis ya, yang sesuai dengan syariat. Sama dengan kebaikan kemarin loh, 4 kebaikan dan lebih baik lagi kemarin loh, 4 yang buruk dan 4 lebih buruk. Yang disebut syafaat atau kebaikan itu yang pertama cocok untuk para manusia, yang kedua cocok kepada syariat. Nah, gitu. Walaupun itu baik, tapi kok tidak cocok dengan syariat, ya bukan disebut syafaat atau hasanah. Nah, kan gitu kemarin ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Tidak usah dicontohkan Pak Janis ya. Oke, sampai kemana-mana lagi. Jadi barang siapa kok ibaratnya itu memberi syafaat, nah, yang syafaat tadi kok syafaat yang bagus, yang cocok dengan syariat, yakun maka akan ada lahu bagi orang tersebut apa nasibun bagian, yakun akan ada itu lahu bagi orang tersebut apa nasibun bagian. Bagian dari apa kenyataannya? Minal ajri, dari pahala, minha dari syafaat tersebut, bisa babiha sebab mensafaatinya orang tersebut. Jadi syafaat itu apa sih? Sering kita dengar namanya syafaat. Nah, syafaat itu diterangkan dalam tafsir Sawi. Wasyafaatu, dan adapun yang disebut syafaat itu yang adapun disebut syafaat itu su'alul khairi, meminta kebaikan lil ghairi, kepada orang lain atau untuk orang lain. Jadi meminta suatu kebaikan atau memberikan kebaikan kepada orang lain itu disebut juga namanya syafaat. Jadi rumus yang disebut syafaat apa sih? Meminta kebaikan atau berbuat kebaikan untuk orang lain. Nah, itu Pak Janis ya. Ya untung orang-orang saudara-saudara kita itu tidak pada ngaji kan, tidak tahu ini. Kalau tahu berarti yasinan dihadiahkan tuh syafaat juga ya, syafaat. Wa fi dzalika, dan itu termasuk di dalam demikian itu ad-du'a, adapun doa lil muslimin untuk orang-orang Islam. Nah, itu seperti itu. Baik doa kan statusnya sama dengan Pak Janis, bacakan Yasin, bacakan tahlil, mendoakan kebaikan untuk orang lain baik yang hidup maupun yang mati, itu disebut syafaat. Jadi syafaat itu
adalah meminta kebaikan yang diperuntukkan untuk orang lain. Sama kalau kita biasanya mendengar syafaatnya Nabi, berarti permintaannya baginda Nabi untuk kebaikan orang lain, yang maksudnya di situ adalah untuk umatnya. Nah, itu begitu, itu yang disebut namanya syafaat. Itu diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kakek tahu syafaat, tidak tahu. Artinya kita meminta kebaikan yang yang kita peruntukkan untuk orang lain, atau berbuat kebaikan untuk orang lain, itu disebut syafaat. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, di sini diterangkan wa yung daroju, dan berjalan fidalika, di dalam demikian apa doa lil muslimi, untuk orang-orang Islam, bidhohril ghoyabi, dengan nyatanya kebaikan, li akhihi, untuk saudara-saudaranya, fakot waroda, ya, fakot waroda, maka sudah sampai kenyataannya minad doa, dari doa, li akhihi, kepada saudara-saudaranya, al muslimu, yang muslim, istawajibu lahu, yang mewajibkan atau berhak lahu, kepada orang lain. Di dalam sini juga diterangkan mislu dalika, sepadannya itu semua, apa wafil hadisi, di dalam hadis, itu dengan lagi, ud'uni bi alsinatin ma asaitumuni, mendoakanlah kalian semua nih kepada saya, bi alsinatin, dengan lisan-lisan, asaitumuni, yang kalian ngomong yang tidak baik. Qala, sudah berkata siapa ulama, para ulama, wa adapun doa itu, atau apa tadi, syafaat tadi, itu doa lil ghairi, untuk orang lain. Sebagian ulama mengatakan khusus doa. Nah, itu ya, itu. Jadi setiap yang kita meminta, yang kita peruntukkan kepada orang lain, itu juga disebut namanya syafaat. Waman, dan barang siapa, itu yang baik tadi, itu yasfa, berdoa kebaikan atau berbuat kebaikan, syafaatan, kepada suatu syafaat, sayyiatan, yang jelek, ay mukhalifatan, artinya bertentangan, lahu, kepada kebaikan, yakun, maka akan ada apa bagian, atau syafaat tadi, ya, man tadi, bagiannya man, ada itulah bagi man, apa kiflun, menanggung atau memikul, ay nasibun, artinya bagian, minal wisri, dari dosa, minha, dari syafaat, bisa babiha, sebab mendoakan atau menginginkan jelek untuk orang lain. Nah, itu, ini salah satu dalilnya. Kemarin tuh Pak Janis, Pak Janis, apa Pak doa yang paling cepat, nah, yang kembali kepada kita, yaitu mendoakan orang lain. Ada yang ketinggalan, kita maknanya bagian minal wisri, dari dosa. Qala mu'allif rahimahullah, wa kana, dan ada siapa Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu muqitan, zat yang kuasa, ay muqtadiron, artinya berkuasa, fayujazi, maka membalas siapa Allah, kula ahadin, kepada tiap-tiap seseorang, bima, sebab sesuatu, amila, yang beramal siapa orang tersebut, kepada ma. Jadi segala sesuatu itu akan kembali kepada orang tersebut. Contoh kemarin yang di surat kemarin tuh, ya, man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha, kemarin, ya. Itu sama dengan ini. Jadi rumusnya, setiap apapun itu, entah ucapan kita, entah perbuatan kita, kok yang baik, mau tidak mau, ya akan kembali kepada kita. Sebaliknya, setiap ucapan, setiap perbuatan yang tidak baik kita kerjakan, maka juga akan kembali kepada kita. Itu loh.
bahwa bima kasabat aidikum kemarin dulu ayat yang depannya ya. Nah itu. Jadi kalau kok kebaikan itu dari Allah, kalau kok ada kejelekan itu ya dari Allah, tapi sebab akibat perbuatan kita. Nah, itu begitu loh ya. Jangan sampai salah paham. Kok Mas Gendon mau dagang kambing ya kan, kok rugi, nah, itu ngato kanti ya kan. Itu gara-gara Pak Kamto lah, aku lagi dagangan kambing, Pak Kamto ikut-ikutan ya kan. Tekor aku jadinya, nyalahkan orang, kan itu. Padahal segala sesuatu yang tidak baik itu sebab akibat perbuatan kita, karena kita mungkin kurang teliti. Apa sih yang kita perbuat dulunya? Itu begitu ya. Wa asobaka kemarin dulu. Nah, itu ya. Wa idza khuyyitum. Terus ini keterangan apa lagi bawahnya ini ya. Nah, terus ini masalah syafaat yang jelek ya. Masalah syafaat yang jelek itu sebenarnya tidak ada kalau menurut daripada tafsir Sawi ini. Innama atlaqa 'alaiha syafaatan musyakilatan. Sebenarnya kalau syafaat kok jelek itu musyakilah atau ibaratnya itu tidak baik atau aneh gitu. Kenapa kok begitu? Li'anna haqiqatas syafaata, karena li'anna haqiqatas syafaati, karena sesungguhnya hakikatnya syafaat itu latakunu tidak ada apa syafaat illa fil khairi, kecuali di dalam kebaikan. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, sebenarnya kalau makanya maksudnya itu kok kita berbuat kejelekan kepada orang lain, entah itu perbuatan, entah itu kejelekan, itu nanti tidak ada efeknya kepada orang lain, tapi efeknya untuk kita sendiri. Nah, maksudnya begitu, bahwa syafaat itu sebenarnya khusus masalah untuk kebaikan. Nah, gitu kurang lebihnya maksudnya Syekh Nawawi itu macam itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha, biasani ya. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Lah ini wakeknya berarti untuk kita ya, bukan untuk orang lain gitu. Wa idza khuyyitum, dan ketika diberi penghormatan siapa kalian semua. Nah, masalah diberi penghormatan, entah dibantu, entah dikasih salam atau apa yang baik, kita diberi seseorang kebaikan. Bitahiyatin, dengan suatu kemuliaan atau penghormatan. Contohnya di sini. Ka'angkila, contohnya seperti jika kau dikatakan lakum kepada kalian semua, salamun alaikum. Nah, itu ya. Salamun alaikum, bukan assalamualaikum tapi salamun alaikum atau assalamualaikum. Nah, fahayyu, maka menjawablah atau memberilah penghormatan siapa kalian semua. Al-muhi, artinya orang yang diberi penghormatan, bi'ahsana, dengan lebih baik, minha, dari pemberian penghormatan orang tersebut. Kalau kita kok dikasih seseorang atau tidak doakan seseorang yang sesuatu yang baik, maka diusahakan kita mengembalikan yang lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Tapi itu berlaku untuk kita. Jangan kok kita yang berbuat memberi penghormatan. Kita andaikan diberi penghormatan seseorang. Umpama, saya dikasih hadiah sama Mas Gendon. Nah, duit umpama 100.000. Maka saya yang diberi tadi usahakan mengembalikan dengan lebih, entah 1 juta, entah berapa gitu. Kata Mas Gendon 1 juta mintanya kan. Nah, itu masalah begitu. Bukan kok yang memberi loh ya ini. Ini bukan untuk yang memberi. Lah kalau yang memberi, loh yang kemarin itu, yang ikhlas itu, jangan mengharap dikembalikan. Yang Mas Gendonnya yang begitu. Kalau sayanya yang dikasih, ya macam mana bisa mengembalikan lebih dari itu. Tapi yang memberi, lah itu wakeknya ya yang ikhlas kemarin, gitu ya.
Jangan kok umpama Mas Gendon nyumbang sama saya, ya kan? Nyumbang 50.000. Nah, ketika Mas Gendon punya hajat, saya 50.000 pula atau kurang, ya kan? Kemarin aku nyumbang amplop 50 kok. Ini balikannya man. Lah itu tidak boleh maksudnya. Nah, jadi kalau kita yang diberi, dalam hati kita bagaimana caranya mengembalikan lebih. Tapi kalau yang memberi, ya yang kemarin itu, usahakan yang ikhlas kemarin gitu loh ya. Nah, itu wakeknya atau letak caranya itu begitu. Jangan dibalik ya kan. Nah, kalau dikasih pengen yang banyak, kalau dibalikkan pengen lebih banyak. Nah, itu terbalik itu. Nah, jadi seperti dicontohkan di sini, umpama kok kita dikasih salam sama seseorang, Assalamualaikum. Nah, terus caranya bagaimana? Fahayu, maka memberilah penghormatan siapa kalian semua, al-muhi biasani dengan lebih baik minha dari penghormatannya tadi. Contohnya di sini, biangtakulu gambarannya contohnya jika berkata siapa kalian semua lahu kepada orang yang sudah memberikan salam atau tahiyat atau kebaikan tadi, alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan kita tadi assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ditambahi warahmatullah. Nah, ada tambahannya sudah gitu loh. Nah, maksudnya begitu. Syukur-syukur kok warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu begitu. Kemudian dilebihi, nah gitu ya. Nah itu bagi kita yang diberi, nah gitu loh. Dari rumah samu Mas Gendon, kalau orang-orang yang paham itu kalau kamu kasih itu apa enggak pening dia malah. Wong nak dadak apa? Mikirkan macam mana lah balikkan lebihnya itu macam mana lah kan gitu. Nah itu jangan begitu. Tapi kalau orang yang apa ya, yang biasa-biasa wae ya wah kebenaran lah gitu. Ya, cuman kalau orang yang tahu hukum ini ya harus auruduha atau mengembalikannya, auruduha atau setidak-tidaknya mengembalikannya kebaikan tadi atau tahiyat tadi. Biangtakulu gambaran contohnya jika berkata siapa kalian semua lahu kepada orang yang memberi tahiyat atau salam kepada kita, kama seperti ucapan kola yang sudah berkata siapa orang yang memberi tahiyat atau salam atau kebaikan kepada kita tadi. Ya setidak-tidaknya kita itu yang diberi itu ya mengembalikan atau mendoakan yang sepadan. Nah, gitu. Seperti tadi Mas Gendon, Mas Gendon nyumbang saya kok 50.000, setidak-tidaknya bisa balik 50.000. Itu bagi kita yang diberi tadi. Setidak-tidaknya. Ya pokoknya tidak ada macam mana lagi. Maaf Mas Gendon ya, belum gajian ya macam itulah kan gitu. Nah, itu begitu. Ya, setidaknya kan harus tahu kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Artinya yang wajib ahaduma kepada salah satu dari mereka berdua. Wal awalu dan adapun yang awal artinya melebihkan itu afdalu lebih utama. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mana tadi ya? Tadi malam tuh perasaan saya baca masalah salam itu artinya itu apa tuh ya. Nah, besok lah besok ketemu yang lainnya. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah ala kulli syai'in ala atas segala sesuatu itu hasiban dat yang memperhitungkan. Jadi Allah itu sangat ibaratnya tahu, dihitung walaupun bacaan salam, ya. Setiap sedikit pun yang kita baca, yang kita perbuat itu nanti ditulis, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang suratnya itu loh, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya itu. Maka dihitung-hitung dulu. Nah, itu ya. Jangan sampai kita tuh harus kita perhatikan. Kita tuh sudah berbuat apa baik, hidup kita pergunakan untuk apa baik, banyak baiknya, apa banyak kelirunya, nah kan gitu. Jadi hasibu qabla ang tuhasabu. Kalau nanti kita sudah begitu, ya nanti di akhirat kita sudah tidak begitu dihisab lagi. Karena di situ begitu hasibu anfusakum.
Hisaplah, hitunglah perbuatanmu, omonganmu. Nah, sebelum kamu nanti dihisap, dihitung. Nah, omongan aku ini sudah baik apa belum? Banyak ngerasain orang koda, banyak nyaki maki orang koda, banyak nyalain orang apa tidak, dan lain sebagainya. Dalam sehari semalam itu, lo kemarin kan sudah diterangkan Pak Janis ya. Andai kita ngaji, saya libat kemarin dulu ya. Andaikan kok Pak Janis itu beramal 8 jam, andaikan itu pula. Nah, itu kok umur kita kok 60 tahun, berarti baru 20 tahun kita berbuat baik. Pak Janis kok kerja 8 jam dalam sehari semalam, berarti 20 tahun untuk kerja kalau umurnya 60 tahun. Nah, mau tidurnya kok 8 jam sesuai anjuran dokter ya kan? Ya berarti 20 tahun itu kita tidur tok. Nah, itu begitu. Ya kan diilmui tadi Pak. Ya kalau enggak kan ya tidur ngawur tadi kan. Ya sama, kerja ya ibadah kalau diilmui. Kalau memang kerjanya itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Nah kalau semakin lalai ya enggak ibadah namanya, ngawur lah itu namanya. Qala mu'allif rahimahullah. Jadi segala sesuatu apapun di dunia itu yang mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin tahu kepada Allah, semakin mengabdi kepada Allah, yaitu berarti apapun itu walaupun kelihatannya dunia menjadi ibadah. Tapi kalau sebaliknya memang lupaan lah, ya lu memang lupa. Oh dikata lupa kok tidak terima ya. Oh memang lupanian lah. Bang Edi nutup terpal ya los umpama kan duhur hilang asar hilang umpama ya itu ya memang luponian lah gitu saking asiknya ya kan itu dikiranya lah itu kan kita baca terus itu ke dalam Yasin wanak tubuh makot damu wa asarohum dulu. Nah itu kan kita baca terus ya untungnya kita tuh tidak tahu artinya jadi tidak terasa itu wanak tubuh dan menulis siapa kami makodamu dari mereka yang pernah perbuat wa asarohum dan bekas perbuatannya atau besok kalau sudah mati gitu. Nah itu ya ai muhasiban artinya Allah itu dat yang maha menghisap artinya menghitung-hitung apa yang kita kerjakan. Fayu jazi maka lalu membalas siapa Allah alaihi kepada orang yang berbuat tadi. Wa minhu dan itu termasuk dari perbuatan tahiyat yang wajib kita apa itu namanya balas radus salami adapun menjawab atau membalikkan salam wa khassat dan khusus apa sunatu sunnah al kafiru kepada orang kafir wal mubtada'u dan wa khassat dan khusus apa sunatu sunnah al kafiro kepada orang kafir wal mubtadi'ah dan orang ahli bid'ah wal fasiko dan orang-orang yang berbuat buruk wal muslimu dan orang-orang Islam tapi ala qadil hajati atas yang di ketika buang hajat waman dan orang-orang filhima yang ada dalam WC wal akilu dan orang-orang yang sedang makan falayajibu maka tidak perlu menjawab salam. Kalau yajibu maka tidak wajib apa arrodu menjawab alaihim kepada mereka. Bal yakrahu balik dimakruhkan fi ghairil akhiri di selain yang ketika makan berarti yang akhir ya wal akilu itu ya paling akhir. Jadi hukum salam tuh begini. Nanti besok ditengok di kitab At-Tibyan namanya ya. Hukum salam tuh nanti bermacam-macam. Yang pertama menjadi fardhu ain atau wajib tadi ya. Ketika kita dewean. Nah, kita dewean bertemu kawannya, ada yang salam assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah tadi, ya kan? Nah, andekan itu yang wajib. Yang kedua itu namanya fardhu kifayah. Nah, contoh kita duduk sama-sama atau kita yasinan Pak Rozak ya, ada kawan kita datang, salah satu dari jamaah ini menjawab, itu namanya hukumnya fardhu kifayah, sudah cukup, tidak dosa lagi. Nah itu ya. Lah terus andekan kok kita sedang dalam ada juga yang makruh. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya ketika ada
orang makan, kok kita ada orang makan, kok kita ada orang salam, kita menjawab salam, lah itu malah makruh. Nah itu. Ada juga nanti yang haram. Nah, contoh ibaratnya, makruh ya, bukan haram ya. Makruh, contoh orang lagi di WC, ya kan? Karena saking kesusu, kebelet juga, umpama kan, Mas Gendon dalam WC, assalamualaikum, assalamualaikum, lah itu makruh itu, jawabnya ya makruh, yang salam ya makruh, nah itu begitu. Dalam WC, nah itu ya. Atau orang yang dalam WC, dalam apa ini, khima itu kamar mandi ya, atau dalam kamar mandi, nah itu dalam kamar mandi kok assalamualaikum, assalamualaikum, atau sebaliknya, nah maka itu hukumnya menjadi makruh. Nah, ada lagi yang ada mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu makruh, yaitu menjawab salamnya orang-orang yang kafir, yang tidak sesuai. Nah, contoh, harusnya kan assalamualaikum, dia kok malah jawabnya mengucapkan salamnya assalamualaikum. Tapi kalau kok dia salamnya tuh bener assalamualaikum, ya maka itu hukumnya makruh tadi. Nah, menjawabnya ya. Tapi kalau kok dia bilangnya nggak tepat, nggak bener, maka haram. Contoh mau assalamualaikum. Nah, kita jawabnya tuh haram kalau jawab salam yang bener. Nah, tapi jawabnya harus sama dengan dia. Dibalikkan wa alaika. Nah, gitu. Karena assalamualaikum tuh beda maknanya. Racun, kematian malah di sini. Nah, malah kematian untukmu, walaika ya juga untukmu lah gitu. Nah, itu ya. Nyuruh mati ya, mati juga kamu. Nah, itu kalau orang kafir boleh ya kan. Tapi kalau bukan orang kafir jangan tadi ya, takyat tadi ya. Nah, jadi itu hukum-hukumnya dalam membaca salam. Walal mu'alif rahimahullah. Dan ada yang haram. Ada yang haram, contoh gini. Mas Gendon lagi sholat fardu nih di rumah, karena ke kebun ketinggalan sholatnya ya kan. Ada tamu, assalamualaikum, Mas Gendon lagi sholat duhur ketinggalan. Kira-kira kalau dia nanti batalkan sholatnya itu ketinggalan duhur, maka kok dijawab waalaikumsalam padahal sedang sholat, maka itu baru haram. Selain dia nanti ketinggalan sholat, yo dia ibaratnya itu yang kita ngaji kemarin kitab Sulam Taufik membatalkan sholat fardu dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, itu masuknya ke situ kemarin. Kalau sholat sunnah Pak, sholat sunnah boleh dijawab, boleh tidak. Nah, kalau sholat sunnah ada yang mengatakan wajib, wah sholatnya sunnah, jawab salam wajib atau fardu ain. Nah, ada yang begitu. Nah, cuman yang asoh itu yang paling sokai itu ya sekedar boleh andaikan dibatalkan karena itu sholat sunnah. Nah, itu begitu nanti hukum-hukumnya. Terus jangan lupa salam itu menjadi salah satu daripada rukun sholat yang bacaan. Nah, jangan sampai ketika sholat itu baca salamnya cuma noleh weh, nggak baca salam, nggak baca assalamualaikum warahmatullah. Ucapannya itu yang wajib, nolehnya itu hukumnya sunnah, gitu loh. Noleh ngiri, noleh nganan, noleh nganan sama noleh ngiri plus salam yang kedua itu hukumnya sunnah hayat. Yang wajib itu yang salam yang pertama, dan diusahakan ketika masih duduk. Waduh apa Pak, orang salam sambil berdiri? Tengoklah kalian besok kalau sudah umroh. Nanti orang macam-macam. Salam yang kedua itu sambil lari sudah. Salam yang pertama baru sambil duduk, salam yang kedua sambil lari. Ya itu. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Namanya rukun qauli atau ucapan, yang disebut berkata atau ucapan adalah ikhraju sautin wa harakatus syafatain, mengeluarkan suara dan menggerakkan kedua bibir, itu yang disebut berkata atau berucap. Kalau bibirnya yang bergerak, suaranya nggak ada, istilahnya Mbah Dur tuh umi-umi. Umi-umi. Lah kalau suaranya yang keluar tapi bibirnya nggak bergerak, itu
songong. Itu songong atau hohong apa namanya ya. Nah, itu begitu. Ya, makanya diusahakan ada 5 ya dalam sholat itu yang minimal diri sendiri dengar lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, baca Fatihah, terus baca tahiyat, ya, baca tasahud ya tulisannya, bukan tahiyat loh. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah itu sudah takmil li tasahud, penyempurnaan untuk membaca tasyahud. Nah, jadi yang wajib itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang nomor 4 membaca sholawat di tasyahud akhir, di duduk tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu. Nah, wa ala alinya itu sudah sunnah abad. Nah, itu ya. Nah, baru yang terakhir salam ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi besok Pak Pangat jangan heran. Umpama imamnya kok agak cepat. Duduk tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kaget, itu sudah sah, sudah boleh. Jangan menimbulkan isu ya macam-macam. Nah, itu begitu ya. Itu begitu ya. Jadi harus dipahami. Ya kalau kita tidak paham, nggak usah ibaratnya menimbulkan yang menimbulkan yang fitnah yang tidak baik. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqa minallahi hadisa. Allahu adapun Allah itu la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah. Kalau di makna apa? Nahwu sorobnya ribita ya, menyimpan khobar itu maujudun gitu ya. Ya Pak ya, ketika belajar dulu ya. Jadi andaikan diartikan yang lengkap begini, Allahu adapun Allah itu la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah itu maujud. Nah gitu andaikan dimanai yang apa, karena selain Allah itu hakikatnya nggak maujud. Nah, andaikan wujud kita sekarang itu namanya wujud imkan. Wujud imkan itu bagaimana sih, Pak? Ini jangan bingung tapi ya. Itu asalnya nggak ada, terus diadakan oleh Allah. Lah wong wujud kok bisa ada, bisa nggak ada, itu kan wujud yang nggak hakiki maksudnya. Nah, istilah hakikatnya tuh begitu. Mas kedonnya, berarti yang wujud hakiki itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Batas itu baik, nggak usah dipanjang-panjangin. Panjang-panjangin nggak selesai 3 malam ini. Jadi intinya yang wujud secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa macam kita ini wujudnya nggak hakiki, nggak disebut nyata yang sesungguhnya? Dikarenakan kita pernah tidak ada terus diadakan, bahkan besok kita tidak diadakan lagi ya. Nah itu maka wujud yang seperti itu namanya imkan ya kan, wujud yang ibaratnya berubah. Wes pokoknya seperti itu wae lah apanya pengetahuan kita ya, jangan sampai aneh-aneh gitu ya. Wes pokoknya begitu ya. Nanti kalau nerangkan ini 7 hari 7 malam tidak selesai ya. Wes pokoknya intinya kita itu bukan wujud yang hakiki. Yang wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya itu tadi. Asalnya tidak ada terus diadakan oleh Allah. Lah wujud kok tidak tentu macam itu kan namanya wujud yang imkan, yang apa itu namanya? Apa ya istilahnya itu? Yang enggak terarah lah kan gitu. Wujud ya yang enggak hakiki, yang hakiki wujud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih maknanya begitu. Nah, cuman jangan diselembangkan sampai ke tidak ya, karena itu repot nanti ya. Illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan banyak itu lafadz huwa, hu gitu ya. Nah, ini saya kasih bocoran, saya kasih rahasia. Jadi asmanya Allah, asmaul husnanya Allah itu sebenarnya itu ada 1000. Ada berapa? 1000.
Nah, yang diterangkan di kita di dalam Al-Quran itu cuma 99. Maka nanti dalam riwayat-riwayat kalau kita ngajinya sudah, tafsirnya sudah agak tinggi lagi, itu termasuk huwa, termasuk hu, lahu. Nah itu kalau menurut para ulama itu termasuk asma-asmanya Allah, tapi yang tidak diterangkan di Al-Quran. Nah, itu begitu. Tapi batas itu baik, jangan untuk macam-macam. Nah itu begitu ya. Terus pokoknya yang disuruh kita tahu itu 99. Itu Mas Gendon ditulisnya Pak Ismadi, we. Dulu yang saya suruh nulis Pak Ismadi. Ada Pak Jani sudah hafal? 99 ya. Nah itu. Ya Allah ya Rahman. Kan sudah dibuat bait itu. Nah itu doa hafal pernah yang 1000. Nah, pening nanti. Nyaingin gurunya nanti Pak Janes. Kalau hafal 1000 nyaingin gurunya. Lalu alif rahimahullah. Wallahu dan adapun Allah itu apa intermezzo we. Wallahu dan adapun Allah la yajma'anakum. Tentu pasti akan mengumpulkan siapa Allah kum kepada kalian semua min kuburikum dari kubur kalian semua ila aifi. Jadi ila itu boleh bermakna fi yaumil kiamati gitu kalau diartikan Pak De ya. Ingat kita dulu waktu ngaji ila boleh bermakna fi kalau di alfiyah ya Mir ya. Nah jurumnya rokono Mir. Pak Ismadi baru jurumnya jadi belum tahu itu. Jadi fi yaumil kiamati artinya hingga di dalam hari kiamat. La roiba yang tidak ada keraguan, aisyakka artinya keraguan, fihi di dalam hari kiamat atau ketentuannya Allah bahwa Allah itu Tuhan yang hakiki dan akan mengumpulkan kita semua besok di hari kiamat. Waman asdaku minallahi hadisa. Waman dan itu siapa? Li akadin untuk seseorang asdaku yang lebih benar. Kenyataannya minallah dari Allah apanya hadisan ucapannya. Ai qaulan artinya ucapannya. Berarti Allah tuh berucap Pak, berkalam. Wah, Allah punya sifat kalam. Tapi jangan pernah kalian membayangkan kalamnya Allah tuh macam Mas Gendon, macam Badur, jangan begitu. Nah, rumusnya begitu ya. Allah berkalam, tapi tidak bisa disamakan dengan apapun. Kalamnya Allah itu. Kalamnya Allah atau ucapannya Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, selagi masih kita bisa bayangkan berarti keliru. Jadi rumusnya begini. Sifat Allah tuh salah satu rumusnya begini. In lam yudrok fahuwa yudrok. Jika kamu tidak menemukan artinya keliru dalam membayangkannya, itu malah yang benar. Gitu Pak De ya. Kita belajar tauhid dulu ya. Dulu begitu kan? In lam yudrok fahuwa yudrok. Itu rumusnya. Tulislah Pak. Jika kita tidak menemukannya, maka itu malah yang benar. Jika kita tidak bisa membayangkannya, Allah berarti ngomong macam Pak Jaris tuh ya sambil tangannya begini. Enggak ada begitu. Pokoknya setiap yang kita tidak temukan itu malah yang betul. Ya. Nah itu rumusnya begitu. Illam yudrok fahuwa yudrok. Andai kan kalau kita membayangkannya tuh tidak menemukan tentang apapun itunya, maka itu yang betul. Illam yudrok fahuwa yudrok. Ingat Pak dulu kita belajar tauhid yang agak tinggi itu ya. Nah itu begitu dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitani amin ya rabbal alamin. Ai qalan artinya ucapannya. Ya Mas Gendon kan enggak tahu jejak rekam saya baik. Sudah pernah ngaji Mas Gendon dikira belum? Kalian kan tahunya saya di sini kan ngojek, nerbas ya kan? Narik getah, motong, tahunya kan itu. Enggak tahu dulu jejak rekam saya. Oh nak terbas ketemu alamu ya. Nah itu. Apanya kaulan ucapannya? Walama roja'a dan ketika kau kembali siapa anasu para manusia min Uhudin dari perang Uhud ikhtalafa maka pada berbeda pendapat siapa anasu para manusia fihim di dalam masalah kembalinya dari perang Uhud. Faqala maka berkata siapa farikun sebagian golongan
qatalahum, apakah membunuh siapa kalian semauhum kepada orang-orang kafir. Qala, maka berkata siapa fariqun, satu golongan lain lagi, la, tidak. Fanazala, maka turunlah ayat, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Satu ayat lagi ya. Lama dikit tidak apa-apa ya. Fama lakum, maka tidak ada itu lakum bagi kalian semua. Masaknikum, artinya apa sih tingkahmu, perbuatanmu. Sirtum, menjadi sekalian semua. Fil munafikina, di dalam golongan orang-orang munafik. Jadi itu soro termasuk dulurnya kana Pak ya. Nah ingat kita, ripita. Soro, dulurnya kana kan? Kana. Soro termasuk ya. Nah, berarti tansibul isma wa tarfaul khobar. Sir, jadi siapa kalian semua? Tum itu ya. Jadi itu fil mutafiqina, di dalam golongan orang-orang munafik. Oh ini khobarnya ya. Jadi itu fi'ata, ini dua golongan. Firqota ini artinya dua kelompok. Wallahu, dan adapun Allah itu arkasahum, membolak-balikkan siapa Allah. Raddahum, artinya membalikkan siapa Allah, bima sebab-sebab sesuatu, kasabu, yang pada berbuat siapa mereka. Kenyataannya minal kufri, dari kekafiran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Aturiduna, apakah menginginkan kalian semua, angtahdu, jika mendapat hidayah siapa kalian semua, mendapat atahdu man, kepada orang-orang adallahu, yang sudah menyesatkanhu, kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala. Apa kamu ingin ibaratnya bisa memberi hidayah sama orang lain? Tidak bisa. Apakah kamu ingin memberi hidayah, memberi kesesatan kepada orang yang mendapat hidayah? Ya enggak bisa. Takdu, artinya mengembalikan siapa kalian semua kepada mereka, min jumlatil muhtadina, dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Ya artinya begini ya. Saya terangkan dulu. Hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirnya Allah, ketentuannya Allah, tapi itu termasuk hal-hal yang perlu diusahakan. Nah, sesuai dengan ayatnya fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha itu ya. Termasuklah itu kemarin yang ayat man la yughayyiru Allahu ma biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusin, termasuk ini ya. Artinya itu takdir-takdir yang Allah itu menyuruh manusia itu memilih. Jadi takdir Allah itu terkadang begini. Pertama ya kan, yaitu tentang masalah dia itu taat atau enggak. Taatnya ya bermacam-macam itu ya. Tentang taatnya itu yang masalah sholat lah, yang puasa, macam-macam itu. Ya ada nanti pilihan kita itu jadi khawarij contohnya, menyalah-nyalahkan atau mengeluarkan orang-orang yang sudah Islam, atau munafik. Nah itu ya pilihan kita. Takdir Allah tapi pilihan kita, itu termasuk contoh-contohnya ya. Termasuklah ingkar. Ingkar, nggak percaya, nggak mau, nggak mau berbuat. Nah itu termasuk ya takdir Allah, tapi Allah menyerahkan kepada pilihan kita. Termasuklah ibaratnya menolak dari ajarannya Nabi. Nah itu juga termasuk pilihan kita. Takdir Allah tapi pilihan kita. Ya intinya ke surga atau ke neraka, nak baik nak buruk, itu takdir Allah semua. Tapi Allah sudah terangkan, kalau yang pengen baik ya dituntun lewat Nabi, lewat pewarisnya. Kalau pengen tidak baik, ya ada panutannya, yaitu setan. Yang setan nanti warna dua besok kalau ngaji di ayat yang besok. Saya tinal jinni wal ingsi, setan bentuk jin dan setan bentuk manusia. Entah jin entah manusia, pokoknya kok ngajak lalai kepada Allah, ngajak menolak tentang ajaran agama, ngajak mengusir ajaran agamanya Nabi, ya berarti itu saya tinal jinni wal ingsi. Nah kita ikut pilihan kita nanti ikut ke situ apa ikut yang
nabi dan pewarisnya tadi, atau saya tinal jinni wal insi. Nah, itu terserah kita. Nah, itu begitu ya. Nah, takdirnya Allah, tapi Allah menyuruh kita memilih. Nah, seperti kemarin tuh loh, sudah diterangkan ada jumbleng ya Pak ya. WC, ada apa namanya? Comberan, ada kamar mandi, ada ruang dapur, ruang makan, ruang tamu, ruang tidur tamu, dan lain sebagainya. Cuman semuanya sudah diterangkan oleh Allah. Kalau kita ya sudah diterangkan oleh pemiliknya. Ke WC mana Pak? Sana. Comberan mana Pak? Sana. Sumur mana? Sana. Cuman sudah diterangkan sama kita, sudah menerangkan sama anak kita. Le, jangan masuk ke sumur ya. Apa Pak? Tenggelam mati. Nah, kadang kita nekat juga, malah penasaran. Jangan main di comberan. Jangan maksiat. Kotor. Boleh malah sana kira karuan. Nah, jadi takdir-takdir itu semua itu adalah takdirnya Allah. Cuman kita sudah dikasih pemandu. Pengen pemandu yang baik ya Nabi, Rasul. Terus Nabi Rasul nggak ada, para pewarisnya yaitu para ulama. Kita masih ini, masih dapat warisannya seperti ini, ya kan? Kita baca sama-sama. Lah yang kepingin nggak baik, ya ada pemandunya. Yaitu iblis, setan, jin. Nah, itu dari sifatnya. Kalau dari jenisnya, saya tinul jinni wal insi. Setan baik dari jenis jin maupun jenis manusia. Serahlah kapokmu kapan gue Mas Gedon. Melok sing ndi gue ini. Melok Nabi Rasul apa melok saya tinul jinni wal insi. Setan-setan dari bentuk jin dan manusia, apa pemandu yang dari Nabi dan Rasul. Tergantung kita memilihnya. Walal mu'alif mau dia ini lil ingkari. Mana dilangi ya, ayat takdu artinya menjanjikan siapa Allahum kepada mereka min jumlatil muhtadina dari jumlahnya orang-orang yang mendapat hidayah. Wal istifhamu dan adapun pertanyaan itu fil maudhi'aini di dalam dua tempat. Artinya itu apakah kamu yang bisa memberi hidayah atau kamu kok bisa memberikan orang itu tersesat. Semuanya itu sudah takdir Allah, tergantung pilihan mereka. Cuman ya nanti Allah tengok-tengok, kalau sudah beler terus ya tidak bisa tuh umat Muhammad gitu. Wah, akhirnya ya turunnya ayat innakal lam tahtadi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang walaupun engkau cintai, karena sudah saking belernya orang tadi. Abu Jahal, Abu Lahab, itu pilihan kita semua. Jadi di zaman Nabi ya sudah dicontohkan begitu, sampailah zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kita nak jadi rombongan golongan Abu Lahab, Abu Jahal, munafik, atau ibaratnya itu khawarij, atau ingkar, atau ikut Nabi. Nah itu begitu. Wah berarti kalau dulu kok hidup di zaman Nabi ya enak, ya enak dengkulmu. Kita itu andai kan kok hidup di zaman Nabi itu tak ikut Nabi, tak ikut Abu Jahal gitu loh. Wah aneh-aneh wae. Walal mu'alif rahimahullah. Wa may yudlilillahu falang tajidalahu sabila. Wa man dan barang siapa itu yudlil. Sudah Allah tuh jengkel kalau Allah itu menyesatkan kepada terang tersebut siapa Allah ya falang tajida maka tidak akan menemukan siapa engkau lahu kepada orang tersebut apanya sabilan jalannya. Kalau kok Allah tuh sudah gregetan dikasih tahu ndak mau, dianjurin ini ndak mau dulu zaman Nabi itu ya kan, ya sudah wis pokoknya ya Allah sudah gregetan ya falang tajidalahu sabila maka dia itu tidak akan menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aitorikon artinya tidak akan menemukan jalan ilal huda kepada kebaikan. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'an fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidu minhum waliya wala tattakhidu minhum waliya wala nasira illa alladhina yasiluna aw ja'ukum wa qad kasarat suduruhum ayuqatilukum
aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allah lasallatahum alaikum falaqatalukum fa'tazilukum falayuqatilukum wa alqaw ilaikum salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Shadaqallahul azim. Waddu law takfuruna. Alhamdulillah.